Baik, selamat malam semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita off di Desember, libur Natal dan Tahun Baru. Jadi sambil nantinya berjalan, mahasiswa mengingat waktu Zoom meetingnya juga terbatas. Nah, dalam kesempatan ini kita akan kuliah mengingat di Februari sudah UAS, maka kita adakan seminggu 2 kali untuk perkuliahan biar mencukupin untuk materi perkuliahan buat UAS. Nah, nanti tanggal akan kita tentukan melalui WA Group. Baik, untuk materi pada pertemuan hari ini sesuai dengan silabus adalah pemerintahan desa pasca kemerdekaan hingga Orde Lama. Di dalam materi ini kita akan mengkaji melihat peraturan desa dari 4 undang-undang. Jadi bagaimana sejarah daripada pembentukan desa itu di dalam 4 undang-undang ini. Nah, walaupun undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak lahirnya undang-undang desa yang terbaru. Adapun kajian kita adalah membahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 18 ya. Apa kabar Pak Sandi? Suaranya masih unmute. Wah, lagi makan malam ini. Mana nih suaranya? Ya, halo? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Oh iya, nampaknya lagi makan malam. Gitu, Pak. Iya, iya. Oke, Semangat, Pak. ya, itu kan untuk ujian kita ada di bulan 2, jadi kemungkinan kita harus seminggu 2 kali untuk perkuliahan. Nah, hari apa aja nih yang bisa kita buat selain hari Jumat? Nanti coba tanyakan sama Mbak Ari kan. Jadi biar kita atur seminggu harus 2 kali biar terkejar. Nah, hari apa? Hari Sabtu nggak bisa, Pak? Kalau Sabtu saya ada di kampus lain pula. Nanti sorenya nggak terkejar pula. Karena sore dia dari jam 5 saya sampai jam 8. Nah, kalau pagi kebetulan ada kegiatan juga gitu dia. Iya, Pak. Tapi kalau mungkin minggu depan bisa saya jadwalkan pagi gitu. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, coba nih kita melalui WA Group lah. Tapi kalau untuk minggu besok, kalau bisa di hari apa, ada juga di hari Selasa untuk UTS di tanggal 8, tanggal 12 lah kalau bisa Selasa kan. Ini saya buat di learningnya, nanti tinggal jawab sendiri kan. Jadi saya buat, Boleh, Pak. nah dari baru nanti kita tentukan untuk tatap mukanya, kenapa hari Sabtu kan gitu. Nanti coba koordinasi dengan Mbak Ari kan. Iya, Pak. Ya, oke, tidak ada masalah. Jadi sambil berjalan saja, ya kan, sesuai dengan silabus kita.
Hari ini kita akan membahas mengenai ada 4 undang-undang yang mengatur tentang desa. Mana walaupun undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi, namun sesuai dengan amanah dari kampus kita akan melihat bagaimana sih desa itu pada masa setelah kemerdekaan. Untuk bahan sudah saya masukkan ke dalam e-learning, nanti bisa di-download untuk bahannya. Jadi ada 4 undang-undang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa praja. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 22 Tahun 48, ya, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia belum banyak melakukan tindakan untuk mengatur pemerintahan desa. Nah, di mana barulah di dalam Undang-Undang 22 Tahun 48 ini diatur, ada di pasal 1, dan itu dikatakan bahwa daerah negara Republik Indonesia tersusun dalam 3 tingkatan, provinsi, kabupaten, dan desa. Nah, diartikan desa ini adalah kota kecil atau negeri, nagari, marga, dan nama lainnya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, kemudian daerah-daerah yang mempunyai hak asal usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentuk termasuk dalam ayat 3 dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat provinsi, kabupaten, atau desa. Nah, jadi di dalam Undang-Undang 48 setelah Indonesia merdeka, berarti 3 tahun setelah kemerdekaan, nah pengakuan terhadap desa itu sudah ada, kan kita lihat dari sejarah masa lalu bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia, negara Republik Indonesia merupakan negara yang terbentuk kecil ya, artinya ada kelompok-kelompok masyarakat, ya kan, yang membentuk satu kelompok, itulah dinamakan dengan desa. Ya, Pak. Nah, jadi sejak tahun 48 diakuilah ada 3 tingkatan untuk daerah di Indonesia. Nah, di mana dalam penjelasan pasal 1, tingkatan ditetapkan 3 karena jarak antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang terbawa dipandang amat jauh. Karena itu diadakan tingkatan tersebut. Selain daripada itu juga karena harus diperhatikan sungguh-sungguh daerah-daerah terbawah, yaitu desa, supaya bimbingan daerah-daerah tersebut dapat dilaksanakan dan dapat diperhatikan. Nah, dengan desa dimasukkan daerah terdiri dari suatu atau lebih dari satu desa. Di Sumatera ada nagari, ada namanya marga, hingga merupakan suatu daerah yang mempunyai syarat-syarat cukup. Nah, misalnya desa-desa yang sekarang merupakan satu kecamatan di Jawa atau beberapa desa besar dapat digabungkan dan dibentuk sebagai desa otonom. Menurut Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah di Sumatera, mengingat luasnya daerah negeri, marga, desa, dan sebagainya akan diselidiki lebih lanjut. Nah, ini menurut penjelasan pasal 1, mengapa Indonesia itu di daerah-daerah Indonesia dibagi ke dalam 3 tingkatan. Karena jaraknya sangat jauh sehingga harus ada pembagian. Nah, inilah menunjukkan ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan diakui juga dengan desa merupakan pemerintahan yang terbawah. Namun di dalam undang-undang ini 2248 desa belum memiliki kemandirian, ya kan. Nah, walaupun tujuannya adalah untuk berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenapa? Karena
pada masa tersebut desa masih di bawah kecamatan, ya kan? Makanya, nah, jadi disesuaikan dengan daerahnya. Kemudian daerah-daerah, ada daerah-daerah istimewa, yaitu daerah yang zaman pemerintahan Belanda dinamakan Zelbesturen Landskapen, karena daerah itu menjadi bagian pula dari negara Indonesia. Nah, di mana ada beberapa daerah di Indonesia yang namanya memiliki kekhususan, ya gitu, seperti Yogyakarta, kemudian dulu ya, Aceh, ya kan. Nah, jadi Undang-Undang 22 tahun 1948 juga mengatur keistimewaan daripada daerah-daerah tersebut. Nah, keistimewaannya bagaimana? Itu dilihat dari bagaimana pengangkatan daripada kepala daerah ataupun wakilnya. Nah, bisa pemerintahan tadi, kepala daerahnya bersumber dari keluarga, keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu, dengan syaratnya harus cakap, jujur, dan setia, dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Nah, jadi seperti Yogyakarta, inilah pengakuan terhadap daerah istimewa, ya kan? Nah, jadi kepala daerahnya bisa diangkat oleh, bisa dipilih dari keluarga dari penguasa sebelumnya, tanpa harus ada pemilihan dari pemerintah pusat. Nah, inilah bentuk bahwa pengakuan terhadap adat istiadat itu sudah diakui dari Indonesia merdeka. Sudah ada aturannya. Kalau dulu belum ada pengaturannya sebelum Indonesia merdeka, nah tahun 48 sudah ada pengakuan. Terutama juga mengenai daerah otonom, ya kan, bahwa diharapkan, ya kan, dengan memberikannya daerah otonom kepada pemerintah daerah yang terendah dapat memajukan perkembangan peradaban daripada masyarakat tersebut, ya kan, untuk memajukan daripada daerahnya. Nah, pada zaman itu ternyata pemerintahan penjajah mengerti bahwa desa itu adalah sendi negara, bahwa desa sebagai sendi negara itu harus diperbaiki segala-galanya, diperkuat dan dinamisir, supaya dengan begitu negara bisa mengalami kemajuan. Tetapi untuk kepentingan penjajahan, maka desa dibiarkan saja tetap statis. Pemberian otonomi menurut ini adalah tidak berarti apa-apa, karena desa dengan hak itu tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena tidak mempunyai keuangan, dan oleh pemerintah Belanda pada saat itu diikat pada adat-adat yang sebetulnya di desa itu sudah tidak hidup lagi. Nah, inilah dalam Undang-Undang 2248 itu pemerintah ingin menghidupkan daripada desa. Jadi supaya pandangan hidup daripada masyarakat desa itu bisa lebih berkembang, bisa menciptakan satu masyarakat madani, kan gitu. Itu yang diharapkan di dalam Undang-Undang 48 ini, karena kita lihat pada masa Belanda, ya kan, ya sangat sulitlah terjadinya perkembangan peradaban di daerah kita. Nah, makanya desa itu tetap tertinggal. Nah, kan? Kenapa? Karena tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Nah, oleh itu desa harus dibikin di dalam keadaan senantiasa bergerak atau maju. Maka untuk kepentingan itu pemerintah desa dimasukkan di dalam lingkungan pemerintahan yang diatur dengan sempurna atau modern.
Nah, selain itu juga diusulkan supaya bimbingan terhadap daerah-daerah yang mendapat pemerintahan menurut Undang-Undang Pokok ini lebih diutamakan diadakan di desa. Nah, jadi karena dibuat oleh Belanda kita terpecah-pecah, makanya bisa dijajah sampai begitu lama, ya kan? Nah, akhirnya tahun 48, 3 tahun setelah kemerdekaan, barulah dibuat suatu pemikiran melihat daripada ada istiadat yang ternyata memiliki satu aturan hukum yang berlaku. Nah, maka dibuatlah pembinaan-pembinaan terhadap daerah desa, ya kan? Nah, ketika desa yang terkecil itu akan digabungkan. Nah, nantinya setelah itu baru dibuat suatu bimbingan, dibuat suatu pelatihan bagaimana agar desa tersebut bisa menjadi daerah otonom, yaitu bisa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, jadi Undang-Undang 22 tahun 48 ternyata sudah mengcover itu. Jadi begitu lama baru ada Undang-Undang Desa yang lahir sendiri. Ya kan, kalau dulu ya kan pemerintahan desa itu masih tunduk kepada pemerintahan daerah. Nah, kemudian Undang-Undang 22 tahun 48 mengadakan restrukturisasi wilayah desa, membentuk desa-desa yang baru. Namun dalam hal restrukturisasi itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah desa sebagai bagian penting susunan pemerintahan daerah tidak diperbarui. Akibatnya, desa yang diarahkan sebagai tumpuan penyelenggaraan kemakmuran tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. Kemudian Undang-Undang 22 tidak diikuti pembaruan perangkat peraturan perundang-undangan pendukung. Artinya ternyata tidak ada peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 48. Nah, ya akibatnya pemerintahan desa juga tidak berjalan di dalam Undang-Undang 22 tahun 48 ini. Nah, bagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 yang isinya juga tentang pokok-pokok pemerintahan, yaitu perubahan dari Undang-Undang 48, Undang-Undang 22 tahun 48. Nah, di dalam Undang-Undang 1 tahun 1957 sudah ada pembaruan terhadap tingkatan pemerintahan yang dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yaitu daerah tingkat ke-1 termasuk Kota Praja, Jakarta Raya, daerah tingkat kedua termasuk Kota Praja, kemudian daerah tingkat ketiga. Nah, mengenai pembentukan daerah tingkat 3 menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 57 harus dilakukan secara hati-hati karena daerah itu merupakan batu dasar pertama dari susunan negara sehingga harus diselenggarakan secara tepat. Karena daerah itu bertalian dengan masyarakat hukum Indonesia yang coraknya beragam. Dalam rangka pembentukan daerah tingkat 3 disebutkan bahwa pada dasarnya tidak akan dibentuk kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tanpa berdasarkan kesatuan masyarakat hukum seperti desa. Nah, jadi desa sebagai daerah tingkat 3 di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 inilah yang diharapkan bisa terbentuk. Artinya setelah 48 tahun 1957 diupayakan supaya desa itu memiliki dasar hukumnya sendiri. Kita lihat, nah pada tanggal 25 Maret 59 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 59 tentang penyerahan tugas pemerintahan pusat dalam bidang pemerintahan umum. Jadi ada beberapa undang-undang yang mengatur bagaimana bisa dibentuknya suatu masyarakat desa. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 59
Kemudian diatur dengan dekret presiden. Nah, di dalam Undang-Undang 1 tahun 1957 ini Iya Pak. ya diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya pemerintahan itu bisa dibagi kewenangannya kepada pemerintahan yang bawahnya. Jadi tingkat kecamatan bisa memberikan kewenangan pembantuan kepada pemerintah desa dengan tetap tidak absolut, tetap dibagi, tetap terbatas dia pada masa itu di Undang-Undang 157. Tetapi wujudnya sudah jelas. Nah, sedangkan tahun 1948-nya desa itu masih belum memiliki kewenangan dalam bertindak dalam mengurus rumah tangganya. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 ini desa dimasukkan ke dalam daerah tingkat ketiga, tetapi masih ada kajian-kajian untuk memberikan kewenangan secara absolut kepada pemerintahan desa pada masa itu. Nah, dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1959 menunjukkanlah bahwa adanya penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai dengan desa. Kemudian kewenangan yang bersifat mengatur yang sebelumnya dipegang oleh pejabat pamung praja beralih kepada DPR. Nah, sedangkan wewenang yang tidak bersifat mengatur yang sebelumnya juga berada pada pejabat pamung praja beralih kepada DPD. Ini menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 59 sudah mengenal pembagian kekuasaan, tetapi ya kita sudah lihat pahami kan. Nah, kita masih kepada kepemimpinan ya kepada pusat. Nah, artinya seluruhnya harus pada persetujuan pemerintah pusat kan gitu. Nah, di dalam Undang-Undang 18 tahun 65, dana ini adalah hasil dari panitia negara urusan desentralisasi dan otonomi daerah yang diketahui oleh R. Panji Suroso. Setelah bekerja selama 2 tahun, panitia berhasil menyelesaikan 2 undang RUU. Yang pertama, pokok-pokok pemerintahan daerah dan RUU tentang desa praja. Sebelum ditetapkan menjadi undang-undang, sudah dilakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada para elit desa, terutama pemerintahan desa. Seperti diketahui bahwa pembentukan daerah tingkat 3 sebagaimana Undang-Undang 18 tahun 65 dilakukan diantaranya dengan cara penggabungan beberapa desa menjadi sebuah desa praja. Dan desa praja inilah yang akan menjadi daerah tingkat 3. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa ada terjadi penggabungan, hal ini berkaitan dengan kemudahan dalam mengatur pemerintah pusat kepada daerah yang di bawahnya. Nah, jadi kemudian dengan jumlah yang sedikit, kalau dibuat menjadi pemerintahan, pasti akan memakan biaya yang cukup besar. Nah, sehingga dibagilah wilayah-wilayah ini menjadi satu bagian, yang beberapa wilayah desa menjadi satu bagian. Nah, sosialisasi dan konsolidasi tersebut dilakukan agar pada saat undang-undang dilaksanakan, mereka sudah siap untuk mengisi jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan. Desa praja dan badan musyawarah desa praja yang diangkat melalui proses pemilihan.
Akibatnya sebagian besar pengurus Persatuan Pamong Desa Indonesia pada waktu terjadinya pemberontakan pada tahun 1995 adalah orang PKI, berada di bawah pengaruh PKI. Artinya dengan adanya pembentukan undang-undang itu ternyata diambil kesempatan oleh Partai Komunis untuk menguasai desa-desa praja di bawah nama mereka. Nah, kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65, desa itu diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, seperti dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 4 menegaskan suatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat dengan desa dengan mengenai kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial ekonominya, serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat dan susunan asli yang masih hidup dan berlaku, dapat dibentuk menjadi daerah tingkat 3. Nah, jadi dengan melihat daripada sosial ekonomi, kemudian kearifan lokal, maka bisa dibentuk pemerintahan daerah tingkat 3, yaitu desa. Nah, yang terakhir bagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965. Nah, bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang 18 dan Undang-Undang 19 tahun 1965, sebelumnya dalam Undang-Undang 22 tahun 48 dan 57 dalam mengatur pemerintah desa masih berpedoman kepada peraturan yang dikeluarkan Hindia Belanda. Nah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 65 ini dimaksudkan untuk menggantikan semua peraturan perundang-undangan mengenai tata pedesaan yang masih mengandung sifat kolonial feodal yang masih berlaku. Maka semua peraturan mengenai pemerintahan desa yang sebelumnya dicabut. Kenapa? Tujuannya agar menggantikan semua peraturan tentang desa yang bersifat kolonial. Yang kedua, menciptakan suatu undang-undang yang menjamin tata pedesaan yang lebih dinamis dan penuh daya guna. Nah, yang ketiga, mengatur kesatuan masyarakat hukum di seluruh Indonesia menjadi desa praja untuk mempercepat terbentuknya daerah tingkat 3 menurut Undang-Undang 18 tahun 65. Nah, jadi seluruh undang-undang yang terdahulu, yaitu Undang-Undang 4 tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 65 itu digantikan oleh Undang-Undang 19 tahun 65. Nah, kita lihat kan tadi, nah masih adanya sistem daripada mengkonversi dari pemerintahan kolonial Belanda, ya, di mana adanya campur tangan daripada pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan kepada desa. Jadi masih setengah hati. Nah, jadi dengan Undang-Undang 19 tahun 65 ini diharapkan tidak lagi setengah hati dalam memberikan pemerintahan kepada desa. Nah, pada masa itu namanya masih desa praja, kan gitu. Desa praja menurut undang-undang ini tidaklah berada di dalam dan tidak menjadi bawahan daerah tingkat 3, tetapi adalah sebagai pilihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat 3. Menurut ketentuan pasal 1, yang dimaksud dengan desa praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri. Nah, semua masyarakat, satu masyarakat hukum yang memenuhi persyaratan menjadi desa praja.
Nah, jadi yang dulu namanya Volksgemeinschaften tadi, ya kan, daerah istimewa tadi itu, nah berubahlah dia menjadi daerah desa praja, yang memiliki batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih penguasanya. Artinya kalau dulu yang di dalam undang-undang eh, 157, ya kan, penguasa desa itu bisa dipilih dari keluarganya, ya kan. Nah, bisa turun menurun. Nah, tapi di dalam Undang-Undang 19 tahun 65 ini sudah diberikan kesempatan untuk masyarakat bisa memilih sendiri penguasanya. Dan berdasarkan undang-undang ini, desa sudah memiliki harta benda, tetapi masih namanya desa praja. Nah, adapun alat kelengkapan desa praja, yaitu kepala desa praja, badan musyawarah desa praja, pamong desa praja, panitia desa praja, petugas desa praja, dan badan pertimbangan desa praja. Nah, jadi kalau badan musyawarah ini sama dengan DPRD-nya. Nah, pamong dia adalah ibaratkan polisinya, yang panitra dalam mengawasi kegiatan daripada desa yang dilakukan oleh pemerintah desanya. Ada petugas, yaitu yang melakukan aktivitas, badan pertimbangan dalam memberikan masukan untuk membentuk satunya peraturan. Desa praja berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan rumah tangga daerahnya dan menjalankan peraturan-peraturan yang dilaksanakannya ditugaskan kepadanya. Desa praja berwenang membuat keputusan sendiri. Meskipun pengaturan mengenai pemerintahan desa praja terlihat lebih rinci karena secara spesifik mengatur tentang desa jika dibandingkan dengan beberapa undang-undang sebelumnya, namun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 65 praktis tidak pernah diberlakukan sepenuhnya sampai dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai peraturan yang mencegah berlakunya undang-undang ini secara penuh. Sekalipun ada usaha yang mencegah berlakunya Undang-Undang 19 tahun 65 ini, tetapi dalam praktek ternyata masih ada ketentuan yang terdapat di dalamnya yang masih digunakan sebagai pedoman oleh berbagai daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangannya. Oleh karena Undang-Undang 18 dan Undang-Undang 19 sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 69, maka desa praja disebut sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terbentuknya daerah tingkat 3 kehilangan tempat berpijak karena kebijaksanaan pemerintah pasca 1965 hanya menghendaki 2 tingkatan daerah otonom. Dengan begitu maka gagasan mengenai desa praja dengan sendirinya terhapus. Nah, jadi cukup luar biasa perjuangan untuk melahirkan desa. Pemerintahan desa tahun 48 sudah ada mulai wacana dimasukkan, kemudian tahun 57 dibuat tingkat-tingkatan sampai dengan Undang-Undang 18 tahun 65. Nah, diperkuat lagi dengan Undang-Undang 19, tetapi ternyata banyaknya tekanan politik ataupun kepentingan-kepentingan mengakibatkan undang-undang ini menjadi tidak efektif berlakunya.
Nah, oleh karena itu pada tahun 65 ini Desa Praja kembali dihapus. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini kita sudahi. Mana tadi Andi artinya kehilangan koneksi atau bagaimana, saya kurang paham juga. Nantinya apabila ada pertanyaan bisa diajukan di dalam forum diskusi. Baik, demikian untuk pertemuan kita malam hari ini. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Selamat malam.